Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai praktikum sistem microcontroller, yaitu output display. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini, yaitu yang pertama memahami datasheet dari ATmega 8535, dan yang kedua yaitu mampu membuat aplikasi 7 segment, dot matrix, dan LCD. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam praktikumnya. Pada percobaan pertama, kita disuruh membuat 7 segment dengan merangkai seperti yang kita lihat pada modul. Nah, kita akan merangkainya di Proteus. Dapat kita lihat pada layar bagian kanan, inilah tampilannya setelah saya rangkai. Nah, sebelum itu ada spesifikasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu tentunya ATmega 8535 sebagai microcontroller. Kemudian yang kedua yaitu kristal osilator berfrekuensi 16 MHz. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor. Yang keempat yaitu NOT gate. Dan yang kelima yaitu 7 segment anoda display 4 digit. Nah, setelah rangkaian ini telah selesai kita buat, selanjutnya kita menuliskan kode program pada CPAPR. Kode program yang dimintakan untuk kita tulis dapat kita lihat pada layar sebelah kiri pada modul. Nah, kita lihat pada CPAPR, inilah kode program yang telah saya tulis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program ini. Di sini terdapat DDR-A dan DDR-B, yang berarti kita menggunakan port A dan port B. Kemudian masuk ke while, di mana pada port B pada digit pertama, maka port A pada digit pertama akan menampilkan angka 7. Angka 7 di sini seperti yang dimintakan pada modul. Kemudian delaynya sebanyak 1. Kemudian pada port B, digit kedua, maka port A digit kedua akan menampilkan simbol titik. Kemudian pada digit ketiga, maka port A digit ketiga akan menampilkan angka 2. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian di bawah ini, yaitu dimana pada case 0, maka kode binnya yaitu seperti berikut. Ini merupakan kode binary untuk angka 0, kode binary untuk angka 1, kode binary angka 2, dan seterusnya sampai kode binary untuk simbol titik. Nah, apa fungsi ini? Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan angka pada 7 segment. Nah, misalkan pada port A ini kita ubah nilainya 9 atau misalnya 8, maka akan dicek dari sini angka 8 dan seterusnya masuk ke microcontroller, kemudian dimunculkan pada 7 segment. Nah, setelah kita selesai menuliskan kodenya, maka kita klik project, kemudian kita klik build all. Nah, setelah tidak ada error, maka kita klik OK. Nah, fungsi dari menekan membuild all ini yaitu fungsinya untuk menghasilkan file bertipe data Intel hex. Ada fungsinya yaitu untuk dimasukkan ke microcontroller. Nah, setelah berhasil, kita masuk ke Proteus. Kemudian pada microcontroller kita double klik pada microcontroller dan kita pilih pada program file pada simbol berbentuk folder ini. Kemudian kita klik pada kode program yang kita buat tadi. Ini dia folder kode program yang tadi saya buat. Dan kita cari file bernama exe. Kita klik exe.
Kemudian ini dia file bertipe data Intel hex. Kemudian kita double klik, kemudian kita klik OK, dan kita klik start. Nah, dapat kita lihat pada layar sebelah kanan, pada 7 segment menampilkan angka 7.2. Oke, kemudian langkah selanjutnya pada modul kita disuruh menampilkan angka 50. Oke, maka mudah saja pada CPAVR pada bagian while yang ini kita tinggal mengubah nilainya. Sini kita ubah menjadi 5. Kemudian pada bagian ini kita ubah jadi 0. Kemudian di sini kita hapus. Kemudian kita klik project, kemudian build all. Nah, setelah berhasil kita klik OK, dan kita ulangi seperti cara yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian kita klik, double klik, kita klik ini, kita double klik OK, klik start. Nah, kita lihat pada 7 segmen menampilkan angka 50. Nah, seperti itu dia caranya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita disuruh menampilkan angka 40, 30, 20, 10, F.F secara bergantian. Nah, cara ini cukup berbeda dari yang pertama, tapi tidak jauh berbeda. Cuman kita harus agak tricky untuk mengerjakannya. Kemudian kita masuk ke kode CPAVR. Kebetulan saya sudah mengerjakan untuk bagian itu. Nah, ini dia kode programnya, tidak terlalu jauh untuk kode, seperti kode program yang sebelumnya. Dan di sini kita menggunakan for, yaitu ini untuk menampilkan angka 50, menampilkan angka 40, menampilkan angka 30, untuk menampilkan angka 20, menampilkan angka 10, menampilkan angka F.F, F.F lagi, F.F lagi. Nah, kenapa ada F.F-nya sebanyak 3 kali? Karena di sini pada modul dimintakan untuk menampilkan F.F berkedip sebanyak 3 kali. Maka saya menuliskan F.F sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, yaitu kode binary untuk angka 0 sampai F. Nah, setelah itu, setelah kode program berhasil kita tulis, kemudian kita klik project, kemudian kita klik build all. Nah, setelah berhasil, kita masuk ke Proteus, kemudian pada microcontroller kita klik 2 kali, kemudian kita klik ini, cari, dan klik media, kita klik 2 kali, kita klik OK. Maka sekarang kita klik start. Nah, dapat kita lihat pada 7 segmen menampilkan angka 50, 40 sampai seterusnya secara bergantian. Kemudian menampilkan juga F.F dan yang berkedip sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kembali lagi ke angka 50. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan untuk 7 segmen. Selanjutnya kita masuk ke tugas 2, yaitu dot matrix. Nah, pada tugas ini kita disuruh membuat rangkaian seperti yang terlihat pada modul.
pada layar sebelah kiri dengan spesifikasi yang pertama yaitu ATmega 8535, yang kedua yaitu kristal osilator dengan frekuensi 16 MHz, yang ketiga yaitu kapasitor, yang keempat yaitu not gate, dan yang kelima yaitu 5x7 LED dot matrix display. Nah, kemudian kita merangkainya pada Proteus. Dapat kita lihat pada layar sebelah kanan, saya telah selesai merangkainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menuliskan kode program pada CVAPR. Dapat kita lihat pada modul kode program yang tertera. Kemudian kita masuk ke CVAPR. Dapat kita lihat kode program yang saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program ini. Di sini terdapat DDR-A dan DDR-B, yang berarti kita menggunakan port A dan port B pada microcontroller ATmega 8535. Kemudian karena kita menggunakan dot matrix berukuran 5x7, berarti pada port A di sini berfungsi sebagai baris, kemudian pada port B berfungsi sebagai kolom. Nah, pada port A kita lihat yaitu dengan bilangan biner 111 sebanyak 7. Kemudian pada port B yaitu pada kolom pertama. Nah, adapun manfaat dari bilangan biner yang tertera pada kode program ini yaitu untuk menampilkan menampilkan huruf K yang seperti diminta pada modul, yaitu untuk menampilkan karakter K. Kemudian dengan delay 1. Kemudian selanjutnya pada port A yaitu dengan bilangan biner 000 1000 dengan port B pada kolom kedua. Seperti itu selanjutnya. Yang penting di sini port A-nya sesuai untuk membentuk karakter K. Setelah itu, setelah kita selesai menulis kode programnya, kemudian kita uji coba, kita klik project, kemudian kita klik build all. Nah, apabila berhasil akan menampilkan information, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke Proteus. Kemudian pada microcontroller kita klik 2 kali untuk menginsert file hex dari CVAPR yang tadi kita buat. Kemudian kita klik bagian ini, kemudian kita klik install hex dari kode CVAPR yang tadi kita tulis. Oke. Kemudian kita klik start. Nah, dapat kita lihat pada Proteus pada dot matrix menampilkan huruf karakter K, tapi tidak sempurna. Saya juga kurang mengerti di mana kekurangan dari program ini. Kemudian pada modul juga kita disuruh menampilkan karakter T dan karakter E. Langsung kita masuk saja ke CVAPR, kemudian kita klik file dan klik open. Sebelumnya saya telah selesai menuliskan kode program untuk karakter T dan karakter E. Nah, ini dia untuk karakter T. Kemudian kita ubah juga untuk menampilkan karakter E. Nah, ini dia untuk menampilkan karakter E.
Caranya sama saja seperti menampilkan karakter K. Yang terpenting di sini yaitu penggunaan pada port A, yaitu bilangan biner pada port A. Saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi di port A di sini. Oke, kita fokus pada Proteus. Nah, di sini dapat kita lihat ini untuk menampilkan pada misalnya pada tugas 2 1 untuk menampilkan karakter K. Nah, pada untuk menampilkan karakter K, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk dan karakter K. Seperti kita ketahui bahwa karakter K itu mengoperasi pada kolom pertama, sebelumnya pada kolom pertama yaitu nilai 1 menyala. Maka selanjutnya pada baris A pada kolom pertama yaitu menyala. Seperti itu saja. Yang penting di sini yaitu membentuk karakter yang diminta pada modul. Selanjutnya kita akan menampilkan karakter T. Kemudian kita selesai menuliskan programnya, kita uji coba, kita install, kita berhasil, kita masuk ke Proteus, kemudian kita double klik pada Pro Controller, kita cari file nya. Kita lihat pada Proteus menampilkan karakter T. Kita juga ingin menampilkan karakter E. Kita terus coba, project, record, dan double klik lagi pada powernya. Pada Proteus, pada dot matrix menampilkan karakter E. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas 3 yaitu LED. Selanjutnya pada tugas 3 yaitu berhubungan dengan LCD, dimana perhatikan disuruh buat rangkaian seperti pada gambar lab yaitu schematics LCD simulation. Saja kita buka Proteus, dimana pada layar telah tertera rangkaian sesuai dengan modul, dimana pada rangkaian terdapat 4 komponen utama yaitu pertama Atmega 8535, yang kedua yaitu kristal oscillator dengan frekuensi 16 MHz, yang ketiga yaitu 2 buah kapasitor, yang keempat yaitu 16x2 alphanumerik LCD, dimana untuk kristal kita hubungkan dengan 2 buah kapasitornya dan dihubungkan dengan ground dan semuanya dihubungkan pada port Extol 1 dan port Extol 2 pada Atmega 8535. Selanjutnya untuk 16x2 alphanumerik LCD nya kita hubungkan pada port C pada Atmega 8535. Untuk kode program yang dibuat, dimana terdiri dari 20 line, dimana terdapat 4 library yang digunakan yaitu include mega 8535.h, include lcd.h, include delay.h, dan include std.h. Pada line 5 yaitu
char s yang merupakan variabel untuk menyimpan data untuk ditampilkan pada LCD. Selanjutnya pada line 6 yaitu chart str4 yaitu berfungsi sebagai tempat tampung data. Lalu untuk line 9 yaitu LCD init yang berfungsi sebagai inisialisasi LCD 16x2. Lalu pada line 10 LCD clear yang berfungsi sebagai penghapus seluruh karakter pada LCD, dan LCD puts F yang berfungsi sebagai penampil nilai S pada LCD. Baru pada kode program juga terdapat looping, yaitu menggunakan while, di mana di dalamnya terdapat S++ yang berfungsi sebagai increment value dari variabel S. Selanjutnya sprintf yang berfungsi sebagai tempat menyimpan nilai S ke variabel array dalam str. Selanjutnya ada LCD goToC yang berfungsi sebagai pointer LCD menuju baris 8 ke 0. Dan yang terakhir yaitu LCD puts yang berfungsi sebagai penampil nilai variabel str pada LCD. Kode program kita buat dengan menggunakan delay. Selanjutnya kita langsung run kode program yang telah kita buat. Dapat dilihat pada layar bahwa tidak ada error pada kode program yang telah dibuat. Selanjutnya kita membuka Proteus kembali. Kita klik pada Atomega-nya. Kita masukkan kode CPIFR-nya yaitu tugas 3. Kita OK. Lalu kita lihat hasil simulasinya. Sekarang dapat kita lihat bahwa hasil simulasinya terdapat pada alphanumeric LCD-nya, dimana untuk hasil simulasinya yaitu menampilkan nilai S dari nilai S sama dengan 1 sampai nilai S sama dengan 999 nantinya. Lalu nilai S ini akan di looping terus menerus sampai proses run dihentikan. Baiklah, untuk mempersingkat video, kita lanjutkan untuk proses modifikasi pada tugas 3, dimana proses modifikasi pada tugas 3 dapat dilihat pada layar untuk hasil rangkaiannya. Dimana untuk hasil rangkaiannya dapat dilihat kita menambahkan keypad untuk rangkaiannya yang dihubungkan pada port D pada Atomega 8535. Selebihnya untuk rangkaian sebelumnya sama dengan rangkaian yang kedua ini. Untuk kode program yang dibuat yaitu library 79 line. Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan pada kode program yang sebelumnya. Langsung saja kita build yang untuk kode program kedua ini. Dapat kita lihat bahwa tidak ada error pada kode programnya. Kita buka kembali untuk Proteusnya. Kita masukkan untuk kode CPIFR yang kedua ini. Kita okekan. Baru kita run. Dapat kita lihat bahwa untuk tampilan pada alphanumeric LCD-nya, dimana terdapat tekan keypad. Bahwa ini menandakan bahwa kita harus menekan keypad yang terdapat pada keypad phone-nya. Apabila kita menekan keypad phone 1, maka keypad 1 aktif pada alphanumeric LCD-nya. Apabila kita menekan nomor 2, maka keypad 2 aktif pada tampilan alphanumeric LCD-nya, dan seterusnya sampai kita menekan pada keypad delapan. Untuk penjelasan tentang tugas 3 sampai di sini saja. Apabila terdapat perkataan yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.